Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Berjumpa kembali dengan pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Oke sahabat, banyak pertanyaan tentang makanan apa saja yang boleh dimakan, terutama kanker ya. Jadi begini loh sahabat ya, tubuh kita diciptakan oleh Tuhan dari saripati tanah. Dan unsur-unsurnya yang di dalam tubuh kita sama dengan yang ada di tanah, yaitu bersifat basah, bersifat alami. Sehingga apapun yang kita makan sesuai unsurnya dengan tubuh kita, dengan tanah, makanan akan bisa diterima dalam tubuh kita. Tapi seandainya makanan yang tidak bisa diterima oleh unsur tubuh kita akan terjadi penolakan. Akhirnya apa? Terjadi peradangan ya. Makanya Allah menciptakan manusia dan Allah juga sudah menyediakan makanan, yaitu sayuran, tanaman, buah-buahan, dan apapun yang tumbuh dari tanah. Dan itu nutrisi alami untuk manusia, sehingga manusia akan sehat, tubuh kita akan sehat. Lah makanan yang kita makan seperti bahan-bahan kimia atau makanan-makanan yang mengandung bahan kimia tinggi, otomatis tubuh akan menolak, sehingga terjadi peradangan. Akhirnya apa? Tumbuh benjolan-benjolan, ya, asam lambung berlebihan, pankreas tidak bisa mengolah, kemudian ginjal tidak bisa menyaring limbah darah, usus sembelit dan lain sebagainya. Jadi begini untuk kanker ya. Kanker jelas sekali penyebabnya bahwa kita tidak mau makanan-makanan yang alami, terlalu banyak bahan-bahan kimia sehingga tubuh terjadi peradangan, membengkak atau tumbuh benjolan. Nah sekarang teknologi apapun kita tahu saat ini, pengobatan medis yang tercanggih pun tidak bisa menghentikan sel kanker untuk tidak berkembang biak. Mau kemo, mau radiasi, tetap aja sel kanker tidak akan pernah bisa mati. Sehingga apa yang kita lakukan adalah satu, dengan tidak memberi nutrisi atau memberi makanan pada sel kanker. Nah kenapa sel kanker ini tumbuhnya di tempat-tempat berlemak? Karena apa? Mereka makanannya adalah lemak. Makanya yang kita hindarin adalah makanan yang berpotensi terjadi penumpukan lemak, seperti gula, karbohidrat tinggi gula, kemudian minyak, kemudian seperti makanan-makanan berat. Jadi kita harus stop makanan seperti itu dan kita lebih perbanyak dengan makanan sayur dan buah. Walaupun buah manis itu bukan terbuat dari gula, itu proses alami Tuhan yang ciptakan sehingga aman bagi penderita kanker maupun penyakit lain. Contohnya diabetes. Walaupun diabetes adalah karena kelebihan glukosa atau gula darah kita tinggi, tapi makan buah tidak akan berpotensi menaikkan gula darah secara signifikan. Jadi aman. Jadi untuk penderita kanker dan penyakit lainnya, utamakan sayuran. Sayuran apa saja tidak ada masalah. Mau yang hijau, mau yang kacang-kacangan, mau yang berwarna-warna atau yang mengandung antioksidan, itu lebih bagus lagi. Jadi harus bervariasi. Dan kemudian utamakan sayuran yang pahit-pahit, yang beraroma tajam, seperti daun pepaya, seperti pare, daun kemangi, kemudian yang pedas-pedas, yang cabai, paprika, kemudian yang berwarna cerah, semuanya harus dipadukan. Harus ada keseimbangan, harus kita lengkapin. Jangan hanya setiap hari wortel, setiap hari kubis, setiap hari sawi bakso. Semuanya tanaman sayuran tidak ada pantangan, wajib kita konsumsi. Buah utamakan yang berasa asam, itu lebih bagus lagi. Yang manis juga tidak ada masalah. Jadi makanan yang utama adalah makanan yang alami. Makanan yang alami yang ditumbuhkan dari alam. Kemudian camilannya nih ya, hanya yang tumbuh dari tanah. Contoh apa? Umbi-umbian, pisang, jagung, kedelai, buah-buahan. Tidak boleh makanan-makanan produk pabrik. Itu hindarkan. Kenapa? Karena sudah diproses kimiawi, bercampur dengan bahan-bahan kimia, garam tinggi, gula tinggi. Stop untuk itu, kita kembali ke alam. Insya Allah kalau kita sudah cukupkan nutrisi kita makan dengan yang alami, kemudian tanpa minyak, tanpa gula, kemudian garam juga diminimalisir, insya Allah benjolan tidak akan berkembang biak. Ditambah lagi dengan kita sering berpuasa atau autophagy. Autophagy adalah dengan tidak memberi makan atau melaparkan diri, intermittent fasting. Itu yang sekarang lagi
viral, lagi populer ya di antara kita untuk mengobati kanker, itu bagus sekali. Puasa minimal 16 jam itu lebih bagus lagi, lebih dari 16 jam lebih bagus lagi, dari jam 8 malam sampai jam 6 sore tanpa sahur, itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian tanaman obat ya, tanaman obat untuk spesialis kanker adalah makanan yang beracun. Kenapa? Karena kanker adalah racun dalam tubuh kita. Kita lawan dengan racun. Tuhan sudah ciptakan beribu-ribu jenis tanaman obat. Ada yang pahit, ada yang berlendir, ada yang beracun, ada yang berduri, ada yang hangat, ada yang panas, ada yang pahit, ada yang getir. Nah, untuk spesialisasi kanker adalah yang beracun dan yang pahit. Contohnya apa? Keladi tikus, gadung Cina, jamur lingsi, sarang semut ya. Nih, sarang semut ini kan seperti bentuknya seperti ini, peradangan ya, berlubang-lubang. Ini kan bentuk tubuh kita kalau meradang ya seperti ini. Paru-paru, liver kalau meradang ya seperti ini. Oke, seperti itu saja tanaman obat apa saja untuk kanker ya. Kita lengkapin, kita racik, karena apa? Ramuan itu harus kita racik. Tidak cukup hanya 1-2 macam saja. Harus kita racik sedemikian rupa, karena bukan saja untuk membuat sel kanker tidak berkembang biak, tapi untuk meningkatkan imun, mendetok racun-racun kimianya, sebagai anti peradangannya, sebagai anti nyerinya, sebagai antibiotiknya. Oke, sahabat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.